Tanda seseorang sudah digariskan untuk mencintaimu sampai mati. Orang ini tentunya yang terbaik untuk kamu. Orang ini tentunya yang kamu butuhkan, yang kamu perlukan di dalam kehidupanmu. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah orang ini? Bisa jadi dia adalah teman kantormu, bisa jadi dia satu circle sama kamu, bisa jadi dia teman dari temannya kamu atau tetangga kamu. Siapa dia? Nah, itu yang perlu kamu coba lihat beberapa tandanya. Oke? Nah, saya berharap ini membantumu untuk lebih peka, lebih menyadari bahwa ada seseorang yang sudah digariskan untuk mencintaimu sampai mati. Ada 10 tandanya. Yang pertama, orang ini yang pastinya adalah yang kamu butuhkan. Sangat kamu butuhkan di dalam perjalanan kehidupanmu ke depan. Orang ini akan memperlengkapi kekuranganmu, kelemahanmu, ya, dan membuat kamu makin bertumbuh, makin dewasa, makin matang, dan makin bijaksana. Jadi orang ini betul-betul yang kamu butuhkan. Jadi bukan sekedar parasnya doang. Banyak orang parasnya oke, cakep, tapi pisah. Bukan sekedar duitnya doang. Banyak orang berduit, pisah juga. Ya, jadi yang di sini artinya yang betul-betul kamu butuhkan. Dan ini akan membuat kamu jadi bahagia, nyaman, dan ini membuat kamu makin lama makin tambah bijaksana. Jadi betul-betul kamu butuhkan. Itu yang pertama. Jadi coba lihat siapakah dia yang betul-betul memperlengkapi kamu, membuat kamu makin maju. Siapakah dia? Itu yang pertama. Yang kedua, orang tersebut dia mengerti kamu. Sangat-sangat mengerti kamunya. Ya, dia mengerti tentang kekuranganmu, tentang kelemahanmu, ya, dia mengerti tentang perjuanganmu. Semua tentang kamu, tentang kehidupanmu, tentang pribadimu, dia ngerti gitu loh. Dan ini yang digariskan Tuhan yang terbaik untuk kamu. Ya percumalah kalau kamu punya pasangan anggaplah cakep atau berduit, tapi dia nggak ngerti kamu, percuma, kamu makan hati nanti. Ya, tapi bagus banget ya kalau dia kemudian juga berduit, tapi juga mengerti kamu, itu mantap banget ya. Jadi coba lihat siapakah dia yang kemudian sangat-sangat mengerti kamu. Kamu nggak cerita, tapi dia ngerti kamu loh. Ya, kamu nggak minta tolong, nggak minta bantu, tapi dia bantu dan tolong kamu. Padahal kamu nggak ngomong. Kenapa dia bisa tahu? Ya karena dia ngerti kamu gitu loh. Jadi siapa kira-kira orangnya? Nah, kamu yang paling tahu itu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang tersebut sangatlah bersyukur atas dirimu. Jadi gak pernah dia komplain dengan kekuranganmu, gak pernah dijelekin kamu, gak pernah dia bandingin kamu. Jadi coba cek siapakah orang yang mungkin dekat sama kamu, ya, yang tidak pernah sekalipun kamu dengar dia komplain tentang pribadimu, kelemahan, kekuranganmu, ya, gak pernah dia komplain. Tetapi mungkin saling mengingatkan begitu loh. Nah, orang yang beginilah yang kemudian digariskan Tuhan untukmu. Dia bersyukur atas pribadimu. Keren kan? Keren banget. Dan boleh saya katakan, ya kamu beruntung banget kalau nanti punya pasangan yang bisa bersyukur atas dirimu. Itu beruntung banget kamu. Ya, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah orang tersebut seiman dengan kamu. Ini wajib ya. Karena begini, kalau dikatakan digariskan, maka Tuhanlah yang memberikan yang sesuai dengan kamu, yang terbaik yang kamu butuhkan. Nah, masalahnya begini, gak mungkin kan Tuhan kasih
seseorang yang kemudian gak percaya kepada Tuhan yang kamu sembah, yang kamu percayain. Gak percaya dia, kan gak mungkin. Logikanya di situ. Kalau Tuhan kasih yang terbaik untuk kamu, masa dia kasih yang kemudian tidak mempercayai Tuhan yang baik itu sama kamu? Kan gitu. Jadi coba pastikan siapakah dia yang lagi deketin kamu atau pacarmu ya, seiman apa enggak. Nah kalau nggak seiman, nah kamu perlu pertimbangkan ulang. Tapi kan bang, dia bisa nanti saya bawa ke agama saya tanya jaminannya apa? Emang bisa kamu jamin? Berapa banyak orang akhirnya setelah 10 tahun, 15 tahun gak ada tuh, akhirnya putus kan? Nah jadi gak ada jaminan. Kalau Tuhan sudah larang gak boleh, ya kamu jangan merasa lebih pintar gitu loh ya. Jadi pastikan dia yang seiman denganmu. Itu yang keempat. Yang kelima, tanda seseorang sudah digariskan untuk mencintaimu sampai mati. Yang kelima adalah orang tersebut selalu mendukung kamu. Apapun yang kamu kerjakan yang baik ya, yang benar ya, apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu harapkan, dia selalu mendukung kamu. Mungkin orang-orang di sekitarmu meragukan, gak yakin sama kamu, gak yakin dengan cita-citamu, mimpimu, harapanmu. Tetapi orang ini selalu dan selalu mendukung kamu. Jadi kamu selalu mendapat dukungan yang terbaik dari orang ini. Dan kamu tahu persis siapa orangnya yang selalu memberikan dukungan terbaik untukmu. Kamu tahu orangnya. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, orang tersebut dia sepadan denganmu. Sepadan di sini ya ndak harus satu suku ya, ndak harus warna kulit sama atau rambutnya sama, ndak harus begitu, ndak harus pendidikan sama-sama tinggi, ndak. Tapi sepadan di sini lebih kepada saling memperhatikan, saling mendukung ya, saling mencintai, saling menguatkan, saling memotivasi gitulah. Nah kalau cuman kamu yang berjuang, dianya masa bodoh, ya itu namanya bertepuk sebelah tangan tuh. Jadi perlu sekali untuk kamu cek sepadan apa enggak, saling mencintai apa enggak, saling memperjuangkan enggak, saling memperhatikan enggak, saling mendukung enggak, saling menguatkan enggak. Itu penting ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, orang tersebut dia sangatlah menghargai dan menghormati kamu. Jadi apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi prinsipmu, apa menjadi keputusanmu ataupun pilihanmu, dia belajar tuh menghargai dan menghormati. Itu keren banget. Berapa banyak orang kemudian punya pasangan yang tidak menghargai pasangannya, ya, yang tidak menghormati pasangannya. Akibatnya apa? Jadi minder kan? Jadi merasa gak berharga kan? Oh, gimana gak dihargai, gak dihormati? Jadi yang digariskan Tuhan untuk kamu adalah yang kemudian bisa menghargai dan menghormati kamu. Nah pertanyaan saya, dia menghargai, dia menghormati kamu apa enggak? Ya, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, orang tersebut mendengarkan kamu. Jadi ketika kamu cerita, ketika kamu curhat, ya, ketika kamu tukar pikiran, dia dengerin. Ada orang kan masa bodoh, gak peduli, maunya dia aja didengerin, tapi dia gak mau dengerin orang. Itu kan parah. Nah tapi ini beda. Orang yang kemudian digariskan Tuhan ini untukmu adalah orang yang mendengarkan kamu. Jadi ketika kamu ngobrol, curhat atau cerita apapun, mau 1 jam, 2 jam, mau berapa jam, mau sampai tengah malam, dia dengerin kamu. Dan dia dengerin kamu gak menghakimi ya, gak merasa lebih pintar. Betul-betul dengerin kamu. Dia fokus. Dan dia enjoy, dan dia betul-betul bahagia bisa dengerin kamu cerita ataupun ngobrol. Ya, itu yang ke-8. Nah, kemudian yang ke-9 adalah orang tersebut benar-benar tulus mencintai kamu dan menyayangi kamu. Siapa orangnya? Coba kamu lihat. Siapakah yang kemudian penuh pengorbanan, ya, lakukan ini, lakukan itu untuk kamu. Ya, berkorban ini, berkorban itu untuk kamu. Dan berkorban waktu, tenaga, pemikiran, uangnya, segala macam. Kamu coba lihat
siapa orang itu. Dan itulah yang kemudian digariskan untuk menjadi pasanganmu kelak yang terbaik. Ya, dan kamu mesti lihat siapa orangnya. Dan patutlah kamu bersyukur kalau kemudian dikirimkan Tuhan yang tulus dan mencintai kamu. Wow, itu keren banget. Oke? Dan yang terakhir, tanda seseorang sudah digariskan untuk mencintaimu sampai mati. Yang terakhir adalah orang tersebut baginya kamu cukup. Mau ada yang lebih wah, lebih hebat, lebih kaya, lebih ini, dia gak peduli. Baginya kamu cukup, gak perlu dibandingkan dengan yang lain. Kenapa banyak orang kemudian selingkuh? Karena dia merasa pasangannya itu kurang, dia mau cari yang lain. Nah, itu bahaya. Tidak akan mungkin bisa setia kalau orang gak bisa merasa cukup. Nah, dia ini baginya kamu itu cukup. Dan ini luar biasa ya. Nah teman-teman, dari 10 tanda ini yang mana yang kamu dapatin? Dan siapa kira-kira orangnya? Coba ya komen ya, saya pengen tahu. Oke? Ini boleh saya bagikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Dan jangan lupa untuk tetap semangat. God bless you.